Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya mau berbagi resep, yaitu cara membuat kue cookies nut atau kue kacang. Nah, kue kacang ini biasanya menjadi salah satu sajian favorit untuk keluarga. Biasanya kue kacang ini menjadi salah satu cemilan di hari Lebaran atau di hari-hari tertentu. Karena kue ini rasanya itu enak banget, bikin nagih. Terus ada renyah juga, gurih juga sedikit, dan ada manis-manisnya gitu. Jadi rasanya itu tidak bikin enek ya teman-teman. Karena kue ini merupakan kue legend banget ya. Jadi setiap Lebaran itu selalu ada ya, tidak pernah absen dalam acara khususnya Lebaran. Nah, ini pertama-tama saya mau sangrai kacang dulu ya teman-teman. Nah, kacang tanahnya ini kita sangrai sampai matang. Karena sebelum kita buat, kita siapkan dulu untuk kacang sangrainya. Nah, ini kita sangrai kurang lebih, mungkin waktunya tidak tidak menentu, artinya sampai kacangnya ini matang saja. Kacang ini harus selalu kita aduk ya dengan api sedang, karena kalau apinya terlalu besar takutnya kacangnya itu matang tidak merata ya. Karena biasanya kalau apinya besar itu terlihat gosongnya di luar, tapi ternyata di dalamnya masih mentah atau belum renyah banget. Nah, ini bahan-bahan lainnya sudah saya siapkan. Jadi ada 500 gram tepung terigu, 230 gram gula halus, 1,5 ons atau 150 gram kacang tanah yang sudah disangrai dan dihaluskan. Kemudian ada minyak goreng secukupnya. Dan ini ada vanili dan garam sedikit. Ya. Nah, ini bahan-bahan yang kita siapkan sebelum kita membuat kue kacangnya. Nah, ini tadi ya bahan-bahan yang sudah kita siapkan, kita campur menjadi satu. Nah, ini ada tepung terigu, ada kacang tanah, ada gula halus, garam, dan juga vanili. Ini saya aduk menjadi satu atau saya campur jadi satu. Ya, mohon maaf tadi tidak saya videokan. Ya, saya lupa. Nah, jadi ini kita aduk sampai rata, kemudian baru kita masukkan minyak gorengnya sedikit demi sedikit. Baru kemudian kita aduk lagi ya sampai minyaknya juga rata, dan kita masukkan lagi minyaknya setelah adonan ini terlihat rata. Kemudian masukkan minyak sedikit-sedikit. Untuk minyak ini secukupnya saja. Kenapa? Karena tingkat kepadatan dari tepung itu beda-beda. Mungkin saya menggunakan tepung protein yang sedang, atau juga kadang beda, malah ada yang protein rendah. Jadi beda-beda mungkin tingkat kualitas kepadatannya. Nah, kalau untuk minyak gorengnya kita masukkan sedikit demi sedikit. Itu takut nanti kalau misalnya adonannya ini kelembekan,
bisa kita tambahkan sedikit tepung, atau nanti pas kita nguleni seperti ini itu terasa lebih keras, bisa kita tambahkan minyak goreng, itu tidak masalah teman-teman. Nah ini saya uleninya pakai tangan, mohon maaf, tapi saya sudah cuci tangan ya. Jadi kita uleni terus sampai adonannya itu pas ya. Nah ini masih agak kering ya, agak keras seperti itu. Nanti akan saya tambahkan lagi sedikit minyak goreng. Jadi kalau mau memastikan adonannya itu pas, jadi harus kita rasa dulu kalau adonan itu tidak pecah ya, itu artinya adonan itu pas. Jadi kalau seperti ini masih kurang ya, jadi harus masih ditambahkan sedikit lagi untuk minyak gorengnya. Jadi tergantung dari teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa memastikan minyak gorengnya berapa, hanya saja kita harus menambahkannya sedikit demi sedikit supaya melihat kualitas dari adonannya itu sendiri. Nah ini masih keras ya, masih pecah-pecah seperti itu. Jadi adonan ini masih belum pas atau belum sedang untuk kita cetak. Jadi masih harus penambahan sedikit minyak goreng. Tapi kalau misalnya kelembekan boleh ditambahkan dengan sedikit tepung terigu. Jadi tidak masalah ya teman-teman, jadi tidak mengurangi atau membuat kualitas kue itu gagal ya, nggak apa-apa. Kalau kita masih belajar, jadi kita memang harus kalau merasa kurang pas, kurang puas dengan hasilnya itu tidak masalah, karena memang kita harus melakukan suatu atau untuk mendapatkan suatu itu memang butuh proses. Jadi wajar aja kalau misalnya ada kegagalan sedikit, ada ketidakpuasan sedikit, itu memang wajar saja ya, normal itu terjadi pada kita sebagai manusia. Nah ya, jadi ini saya tambahkan sedikit karena saya merasa adonan yang saya uleni tadi masih kurang kurang pas, masih terlalu kering ya, jadi harus saya tambahkan sedikit minyak goreng. Jadi tadi ukuran minyak gorengnya tidak terlalu tidak ada takarannya, hanya saja kita bisa menambahkan secara perlahan-lahan ya. Segala bahannya hanya saja dari tepung dan minyak goreng ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk tepung bisa saja tidak perlu kita tambahkan karena memang minyak goreng yang saya masukkan tadi sangat kurang sekali. Nah mungkin ini adonannya harus saya uleni sampai kalis betul. Jadi sudah siap untuk kita cetak ya teman-teman. Nah ini saya sudah siapkan kertas alas untuk saya mencetaknya. Nah ini saya ambil beberapa adonan. Dan kemudian saya pipihkan menggunakan rolling ya. Saya rolling. Ini ketebalannya mungkin tergantung dari teman-teman, mau tebal mau tipis, karena memang sebenarnya ini disesuaikan dengan cetakannya masing-masing ya. Kalau saya senang yang agak lebih tebal karena memang tidak mudah dicetak itu nggak terlihat jelek gitu
Nah, ini pas banget dengan cetakannya, ketebalannya. Saya ambil cetakannya yang motif bunga. Jadi kalau menggunakan cetakan yang banyak seperti ini bisa menghemat waktu, jadi lebih praktis. Tapi teman-teman silakan, ada yang menggunakan cetakan yang satuan, itu tergantung dari selera teman-teman maunya pakai yang mana. Kalau saya pakai yang seperti ini aja. Jadi setelah kita cetak ya, kita taruh ke loyang. Jadi loyang itu tidak perlu kita olesi margarin atau pakai kertas minyak supaya tidak lengket, itu tidak apa-apa. Nah, ini saya masih tahap mencetak, jadi saya cetak ini sampai adonannya habis ya. Jadi saya ulangi lagi seperti ini, dengan cara yang sama. Terus kita masih pipihkan dengan ketebalan yang sama juga. Jadi teman-teman bisa untuk memipihkan ini bisa menggunakan botol, menggunakan rolling. Kalau saya ini menggunakan bahan yang ada aja. Nah, ini kayu bulat sebenarnya, itu saya alas atau saya bungkus dengan plastik ya. Jadi ini bisa kita gunakan segala sesuatu yang supaya adonan ini bisa pipih ya. Nah, ini saya pipihkan, saya mau mencetak lagi dengan ketebalan yang sama juga supaya kuenya itu rata ya teman-teman. Jadi tidak ada yang tebal, tidak ada yang tipis seperti itu. Ini saya rapikan dulu sisi-sisinya. Kemudian saya pipihkan lagi menggunakan rolling. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian baru saya cetak. Jadi ini kita lakukan, kita cetak semua sampai adonannya habis. Nah, setelah saya cetak, baru saya taruh atau saya susun di atas loyang. Saya susun seperti ini ya teman-teman. Jadi kita susun semua di atas loyang, baru kemudian kita panggang dalam oven yang sudah kita panaskan dengan suhu 150 derajat Celcius atau sampai dengan 175 derajat Celcius. Nah, itu kita panggang sampai matang. Kalau di sini mohon maaf untuk ovennya tidak saya videokan karena mungkin untuk teman-teman sudah tahu semua ya. Untuk penggunaan ovennya tergantung dari bentuk oven masing-masing. Jadi ada yang menggunakan oven tangkring ataupun oven listrik. Itu masing-masing ukurannya atau
suhunya beda-beda ya teman-teman. Kalau saya menggunakan oven tangkring seperti itu suhunya. Ada yang 150 derajat Celcius. Tapi untuk kue ini selalu kita kontrol ya teman-teman, karena melihat dari tingkat kematangannya. Jadi tidak apa-apa kita sering-sering cek atau buka ovennya, itu tidak masalah. Jadi tidak mengurangi kualitas dari kue itu sendiri. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan untuk ovennya masing-masing ya. Yang penting kuenya itu matang. Jadi kalau teman-teman tidak punya oven, tidak punya oven listrik atau oven tangkring, bisa juga menggunakan cara yang pernah teman-teman lihat di YouTube, yaitu dengan menggunakan panci atau teflon. Itu bisa menjadi alternatif untuk teman-teman yang tidak punya oven ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini saya susun semuanya ya sampai selesai. Pokoknya semua loyang saya isi. Jadi nanti pas selesai matang loyang pertama kita keluarkan, kemudian baru kita lanjut panggang. Jadi tidak memakan waktu ya teman-teman. Semuanya sudah siap, tinggal kita oven. Nah, ketika sudah selesai semua, sudah loyang terisi, baru kemudian kita akan tahap berikutnya ya teman-teman, yaitu akan memberikan olesan atau topping di atas kue kacang yang sudah kita cetak. Nah, untuk olesannya ini saya menggunakan kuning telur yang saya kasih sedikit pewarna. Jadi teman-teman bisa langsung oles seperti ini satu persatu ya. Sebelum kita panggang bisa kita langsung oles-oles seperti ini. Ada juga dari tips lain, kadang orang membuat olesan ini kita panggang sebentar baru kemudian kita beri olesan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi harus telaten juga untuk kita oles. Nah, ini kuenya sudah matang dan siap untuk kita sajikan. Terima kasih teman-teman untuk selalu menyaksikan video dari saya ya. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman atau bisa menjadi ide jualan juga ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan, kemudian kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Nah, ini kuenya itu enak banget, renyah, gurih, dan juga manis. Setelah kuenya agak dingin, baru kita simpan atau kita taruh di dalam toples. Dan ini siap untuk kita sajikan ya. Jadi biasanya kue ini untuk sajian di hari Lebaran.